Tergugat bisa mendengar? Recording in progress. Tergugat bisa mendengar nggak? Bisa majelis. Saya. Dari penggugat yang online, Pak Rinto, Pak siapa nih? Pak Justinus bisa mendengar? Bisa majelis. Baik. Ini yang hadir di ruang sidang pemohon Pak Kahfi ya. Pak Kahfi juga ada di layar, jadi bisa dilihat juga oleh para pihak yang online. Baik, kita buka ya. Baik, sidang pemeriksaan sengketa gugatan atas nama penggugat PT Matahari Surya Mitra Pangan. Ini untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berkas sengketa gugatan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari tergugat yang mewakili siapa? Terima kasih majelis. Dari tergugat dihadiri oleh Bapak Heri Basuki Rudianto, Bapak Tri Herianto, dan saya sendiri Siti Fadilah. Baik, dari penggugat? Baik, terima kasih majelis. Dari pihak penggugat yang hadir secara offline, saya sendiri Kavi Permana dan rekan saya Pak Fajar. Kemudian yang secara online ada Pak Rinto Setiawan dan Pak Justinus. Baik, terima kasih. Baik, karena ini sengketanya ada yang baru ya, yang sidang kedua, kita itu dulu ya mulai Pak ya. Baik, majelis. Baik, ini kalau yang sidang yang kedua, yang sengketa nomor 006667, ini gilirannya harusnya dari tergugat ya. Betul majelis. Baik, silakan. Tergugat untuk yang satu berkas itu. Terima kasih majelis. Untuk sengketa ini yaitu tentang surat teguran SPT massa. Kami hanya menyampaikan 2 poin sebenarnya. Yang pertama, tambahan sedikit bahwa surat akuo ini bukan merupakan objek gugatan karena tidak berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. Jadi poin kami bahwa karena pengadilan pajak ini bersifat khusus, maka yang jadi subjek gugatan harus saya mengikuti di Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap antara lain keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, peraturan perpajakan yang berlaku yang mengatur tentang objek keputusan yang dapat diajukan gugatan adalah pasal 23 ayat 2 antara lain huruf C, yaitu keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. Nah, surat akuo adalah surat teguran yang diterbitkan berdasarkan pasal 3 ayat 5A Undang-Undang KUP. Pada bagian penjelasan disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan kepada wajib pajak, pemberian surat teguran dapat dilakukan apabila surat pemberitahuan atau SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, surat teguran ini tidak berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan apapun, karena terbit berdasarkan surat pemberitahuan yang belum disampaikan wajib pajak sampai dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga tidak termasuk keputusan yang dapat diajukan gugatan ke pengadilan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 huruf C Undang-Undang KUP. Nah, penggugat menggunakan dasar hukum pasal 23 ayat 2 huruf C Undang-Undang KUP. Sedangkan surat akuo bukan merupakan keputusan yang berkaitan dan pelaksanaan keputusan perpajakan. Sehingga surat akuo bukan merupakan objek gugatan dan oleh karenanya gugatan atas surat akuo tidak dapat diterima. Kemudian yang kedua majelis bahwa surat teguran ini yang diajukan gugatan telah ditarik secara sistem dari portal wajib pajak. Sehingga gugatan tidak relevan lagi karena objek gugatan sudah tidak ada. Kortek adalah sistem baru yang berlaku mulai 1 Januari. Sebentar. Berarti yang surat teguran tidak menyampaikan SPT ini sudah dibatalkan gitu maksudnya? Betul majelis. Izin share screen mungkin bukti kemarin persidangan kemarin majelis minta kami munculkan share screen-nya. Silakan. Di sini majelis kami perlihatkan pencarian di portal wajib pajak dengan yang pertama dengan trigger tanggal dokumen. Jadi sesuai tanggal dokumen surat akuo majelis tanggal 4 Juli 2025.
tampak di sini hasil pencarian tidak ada data yang ditemukan. Karena tanggal dokumennya 4 Juli 2025, maka kami mencari sesuai tanggal dokumen tersebut. Kemudian kami juga mencari dengan trigger nomor dokumen. Sesuai nomor dokumen Akuo S-Tek 00043-JT KPP 1210-2025, dan hasil pencariannya tidak ada data yang ditemukan. Kemudian kami juga mencari dengan trigger judul dokumen berupa surat teguran yang terbit atas nama penggugat, dan hasil pencariannya muncul 9 surat teguran yang seluruhnya adalah teguran dalam rangka penagihan pajak. Jadi surat Akuo tidak ada dalam daftar hasil pencarian. Demikian majelis inti dari apa yang akan kami sampaikan. Kemudian sedikit menanggapi dalil penggugat bahwa dampak penerbitan surat Akuo menyebabkan penggugat menanggung kerugian waktu dan biaya administrasi selama proses persidangan dan berpotensi dikenai sanksi administrasi denda pasal 7 Undang-Undang KUP, dapat tergugat sampaikan bahwa surat Akuo bukan merupakan dasar penerbitan sanksi administrasi. Surat tagihan pajak untuk menagih sanksi administrasi denda diterbitkan berdasarkan hasil penelitian, bukan berdasarkan surat teguran. Kerugian yang ditanggung penggugat akibat proses persidangan ini adalah resiko dari pilihan yang diambil penggugat sendiri yang memilih melakukan gugatan daripada mengabaikan surat Akuo sebagaimana disebutkan dalam kalimat terakhir surat Akuo. Dalam hal saudara telah menyampaikan surat pemberitahuan tersebut di atas, saudara dapat mengabaikan surat teguran ini. Demikian majelis yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Bu, tapi kan surat teguran itu punya konsekuensi hukum juga, Bu. Misalnya, ketika SPT tidak disampaikan, kemudian diberikan surat teguran, tidak disampaikan juga, kemudian diperiksa, itu sanksinya kalau tidak salah kan kenaikan. Berarti ada konsekuensi hukum kalau gitu. Betul majelis, dalam hal terdapat indikasi seperti itu. Tapi tidak wajib ada majelis. Oke. Baik, nah terkait dengan tadi hilangnya tadi itu, sebenarnya hilangnya itu akibat apa dibatalkan? Ada ininya nggak, ada lognya atau apa di sistem itu? Jadi sedikit kami berikan gambaran majelis pada awal-awal implementasi Kortek ini memang terdapat beberapa error akibat miskomunikasi, beberapa tindakan yang dilakukan oleh DJP antara lain dengan pembatalan secara jabatan, namun apabila dilakukan produk ini diterbitkan secara sistem, ada sebagian yang langsung ditarik dari sistem melalui secara otomatis dari sistem, langsung dari pusat. Jadi bukan dari unit terkait. Oke. Ya, yang jelas sudah tidak ada gitu ya. Betul. Tapi kalau masih ada gimana, Bu? Ternyata di akunnya pemohon ternyata masih ada, gimana? Bisa dikomunikasikan ke KPP terkait, Yang Mulia, kami pasti akan menindaklanjuti langsung atau melalui aduan juga bisa. Oke, baik. Baik, itu ya terkait dengan sengketa yang kedua. Baik, nanti penggugat ditanggapi sidang berikutnya ya. Baik, majelis. Mungkin izin menanggapi sedikit, majelis. Ya, terkait dengan surat teguran yang menurut tergugat sudah dibatalkan, ini kan kami setelah melalui proses. Jadi terkait dengan itu kami ikutin proses hukum saja, majelis. Biar apakah nanti majelis yang menyimpulkan bahwa objek itu masih relevan atau tidak, begitu majelis. Enggak, majelis tanya dulu, ini masih akan disengketakan atau tidak? Untuk saat ini masih, majelis. Oke, tolong nanti di sidang berikutnya ditanggapi, dan yang penting majelis ingin tahu di akunnya pemohon itu masih ada atau tidak. Baik, Ya, di share screen atau di demokan live langsung bisa. Baik. Ya, kalau tidak ada, ya kita close ya. Karena sudah tidak ada. Tapi kalau ada itu tetap majelis ya masih bisa disengketakan. Tapi kalau tidak ada ya apa yang sengketakan ya, itu ya. Baik, majelis mohon izin kalau misalkan apabila besok masih tidak ada, ya kami serahkan kepada majelis, tapi kami tetap pada gugatan awal begitu majelis. Baik, seperti itu ya tergugat ya. Baik, majelis. Baik,
kita lanjut ke yang sengketa yang lama. Ini sengketanya atau agendanya kan menyampaikan atau menghadirkan ahli ya, penggugat ya. Demikian majelis. Ya, baik. Berarti ya tergugat ya. Silakan untuk yang ahlinya siapa? Izin. Pak Rey juga kan? Pak Rey. Silakan kita membacakan sumpah dulu ya. Oke, kalau KTP-nya kemarin sudah majelis periksa tergugat ya, sama aja di sidang sebelumnya. Baik, ikuti ya, Pak. Saya berjanji bahwa saya untuk menjadi ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat dan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang benar sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih. Silakan duduknya di sebelah kanan, Pak. Di sana ada laptop juga, jadi mestinya kelihatan di Zoom ya. Ahli. Oke, baik. Baik, seperti biasa, ini majelis persilakan dari penggugat. Benar, penggugat majelis tanya dulu. Pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat dalam pemeriksaan itu apa saja sih? Tolong disebutkan dulu, Pak. Baik, Singkat aja, Pak. baik majelis. Jadi pelanggaran yang diterbitkan oleh tergugat ini terkait dengan SPHP dan pembahasan akhir majelis. Berarti 2 poin itu ya, Pak? 2 poin itu majelis. Baik, jadi ahli nanti tolong menyampaikan pendapat terkait satu, mestinya terkait dengan STP itu objek gugatan atau tidak, karena di sini objeknya kan ada STP ya. Kalau SKP kan sudah jelas ya. Nah, yang kedua terkait 2 hal tadi itu, ahli ya. Silakan dari penggugat untuk mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih majelis. Selamat siang, saudara ahli. Ya. Terima kasih hari ini telah kembali hadir untuk dimintai keterangan atau memberikan keterangan ahli mengenai atau akibat atau sanksi hukum terhadap penerbitan SKP atau STP tanpa disampaikannya SPHP dan dilaksanakannya pembahasan akhir hasil pemeriksaan beserta keabsahan surat tugas. Namun terkait dengan surat tugas sudah tidak dipermasalahkan lagi seperti instruksi majelis sebelumnya. Terima kasih. Baik, kemudian untuk pertanyaan yang pertama terhadap saudara ahli, mohon ahli jelaskan bagaimana perhitungan jangka waktu pengajuan upaya hukum terhadap gugatan atas SKP atau STP. Mohon untuk saudara ahli jelaskan. Silakan, ahli. Baik, terima kasih kepada penggugat atas pertanyaannya. Kalau pertanyaan penggugat tadi berkaitan dengan bagaimana cara menghitung jangka waktu pengajuan upaya hukum dalam konteks perkara akuo adalah pengajuan gugatan, maka ahli harus merujuk kepada normanya. Ya. Oh, benar. Berarti ini terkait dengan jangka waktu gugatan ya, Pak? Demikian majelis. Silakan, penggugat. Ya. Maaf, ahli. Ya, ahli lanjutkan. Jadi kalau pertanyaan tadi penggugat berkaitan dengan jangka waktu pengajuan gugatan yang ditanyakan oleh penggugat tadi, maka normanya memang jelas diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak maupun Undang-Undang KUP. Ya, itu sangat selaras sekali dan bunyinya sama persis normanya. Normanya di Undang-Undang Pengadilan Pajak itu ada di pasal 1 angka 11 dan 12. Dan di Undang-Undang KUP itu ada di pasal 1 angka 40 dan 41 Undang-Undang KUP. Ya. Jadi jangka waktu untuk mengajukan upaya hukum, khususnya gugatan itu dihitung sejak surat ketetapan pajak ya atau surat akuo itu diterima. Pemahaman diterima dalam konteks perpajakan tidak sama dalam konteks perdata atau pidana ya. Jadi konteks administrasi diterima itu ternyata menurut rumusan norma yang tadi ahli sudah jelaskan adalah disampaikan atau dikirim ya. Nah, pengertian disampaikan harus tentunya diterima. Jadi
diterima itu adalah dikirim atau disampaikan. Nah, rumusan norma pasal 1 angka 11 dan 12 itu tidak bisa dipisahkan ya. Jadi kalau misalnya ada surat ya, katakanlah surat akuo atau SKP misalnya atau STP disampaikan tapi tidak diterima, maka rumusan normanya menjadi tidak lengkap. Ya, rumusan normanya itu menjadi lengkap apabila disampaikan dan diterima. Karena pengertian diterima itu di dalam rumusan norma tadi ahli sebutkan harus sama dengan disampaikan. Nah, sehingga kalau ada surat akuo yang dikirim tapi tidak diterima, maka tidak bisa dihitung jangka waktu pengajuan gugatannya. Jadi harus diterima dulu. Diterima dulu, kemudian dilihat tanggal pengirimannya. Nah, dari sejak tanggal pengiriman atau penyampaian itu, maka dapat dihitung jangka waktu, misalnya untuk upaya gugatan adalah 30 hari kalender. Kalau untuk upaya banding adalah 3 bulan. Nah, yang menjadi pemahaman yang harus dipahami adalah, tadi Kak Ahli sudah jelaskan, bahwa rumusan norma untuk menerima dan mengirim itu harus menjadi satu paket ya. Jadi kalaupun dikirimkan berkali-kali, misalnya kembali pos, itu dianggap tidak diterima. Pemahaman undang-undang PP dan KUP itu harus diterima ya. Jadi ini merupakan dua unsur yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi ada dua unsur inseparable things yang tidak bisa dipisahkan. Harus diterima, kemudian baru bisa dihitung kapan dikirimnya. Dari situ kemudian bisa dihitung jangka waktu pengajuan gugatannya 30 hari. Demikian penggugat. Baik, silakan. Ada lagi? Baik, terima kasih, Majelis. Melanjutkan ahli, tadi ahli menyebutkan terkait dengan tanggal kirim dan tanggal diterima. Nah, kemudian bagaimana penerapan konsep tanggal kirim dan tanggal diterima apabila pengiriman melalui pos yang gagal, misalkan kantornya tutup, begitu, ahli. Bisa saudara ahli jelaskan? Silakan. Ya, terima kasih pertanyaan penggugat. Tadi ahli sudah jelaskan bahwa pemahaman diterima itu merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan ketika dikirimkan suatu surat ya. Jadi unsur diterima itu harus bisa dibuktikan terlebih dahulu untuk bisa menghitung jangka waktu pengajuan gugatannya. Jadi tadi ahli sudah sebutkan, kalaupun sudah dikirim berkali-kali tapi tidak pernah diterima, maka tidak bisa dianggap jangka waktu bisa dihitung ya. Jangka waktu bisa dihitung apabila sudah diterima. Katakanlah misalnya diterimanya tanggal 29 April ya 2025 misalnya ya. Meskipun dikirimnya berkali-kali tapi belum pernah diterima, maka tanggal yang harus digunakan adalah tanggal diterimanya 29 April ya. Nah, kalaupun 29 April itu diterima, tapi dikirimnya sebelum tanggal 29, ya mungkin biasanya kalau melalui pos itu kan ada jeda ya, 1-2 hari misalnya. Maka tanggal yang digunakan adalah tanggal sebelum 29, katakanlah 27 atau 28 misalnya. Ya. Tapi kalau disampaikannya pada hari H juga tanggal 29, ya tentunya jangka waktu untuk mengajukan gugatannya dihitung dari tanggal 29 itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya ternyata surat akuo itu dikirimkan tanggal 12 Februari tapi kemudian kempos, ya maka tidak bisa dianggap 12 Februari itu sebagai jangka waktu untuk mengajukan gugatan ya. Nah, oleh karena itu pembuat undang-undang tidak pernah melepaskan dua unsur itu, selalu diuraikan secara berurutan ya. Pasal 1 angka 11 pasti berikutnya pasal 1 angka 12. Begitu juga dengan undang-undang KUP, berurutan dibuatnya. Pasal 1 angka 40 diurutkan dengan pasal 1 angka 41. Jadi sudah sangat jelas kalau memang diterimanya menurut keterangan penggugat kepada ahli tanggal 29 April, ya harusnya argonya dihitung dari situ ya, bukan dihitung dari tanggal 12 Februari 2025 misalnya. Demikian penggugat. Baik, masih terkait dengan itu. Satu lagi majelis terkait Ya, dengan satu lagi. jangka waktu ini. Melanjutkan ahli, tadi ahli
menjelaskan terkait dengan penerimaan surat. Nah, kemudian siapa sih yang berhak atau menanggung beban terkait dengan pembuktian bahwa surat itu benar-benar sampai? Apakah tergugat yang harus membuktikan atau dari penggugat yang harus membuktikan tidak menerima? Itu bisa saudara ahli jelaskan. Ya, terima kasih penggugat pertanyaannya. Jadi rumusan norma di Undang-Undang Pengadilan Pajak maupun KUP itu memberikan beban kepada para pihak. Di pasal 1 angka 11 itu bebannya adalah pengirim. Dia harus membuktikan kapan mengirimnya. Kemudian di pasal 1 angka 12 itu bebannya ada pada penerima. Dia harus membuktikan apakah diterima atau tidak. Dan kedua unsur ini harus dipenuhi, tidak boleh salah satunya. Nah, begitu juga dengan rumusan norma pasal 1 angka 40. Ya, rumusan norma itu memberikan beban kepada pengirimnya. Ya, mungkin dalam perkara aku ini adalah tergugat. Tapi di rumusan norma pasal 1 angka 41 itu bebannya ada pada penerima. Apakah dia menerima apa tidak, ya. Sehingga kedua-duanya harus bisa membuktikan bahwa para pihak telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Memang ini agak berbeda dengan rumusan norma dalam hukum perdata maupun pidana, yang mana menggunakan pembuktian hanya kepada pihak yang menerima saja. Kalau menerima dia bisa buktikan, kalau sudah dibuktikan sudah cukup. Tapi dalam hukum administrasi tidak demikian, ya. Sehingga dengan demikian tadi ahli sudah sebutkan, kedua-duanya harus bisa membuktikan. Nah, apabila salah satunya membuktikan tidak menerima atau tidak mengirim, maka dianggap surat tersebut ya tidak pernah disampaikan atau tidak pernah dikirimkan. Demikian penggugat. Penggugat ke STP dulu ya kalau bisa. Baik, majelis ini melanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, mohon saudara ahli jelaskan apa akibat atau sanksi hukum terhadap SKP atau STP yang diterbitkan tanpa disampaikannya SPHP. Bentar, penggugat. Pertanyaannya biar nurut, masalah STP itu objek gugatan atau bukan? Ada nggak pertanyaan terkait itu? Ada majelis. Ya, kalau bisa itu dulu. Nanti setelah itu baru. Baik. Silakan. Mohon izin majelis biar saudara silakan. saya. Baik, menyambung pertanyaan-pertanyaan sebelumnya mengenai jangka waktu pengajuan gugatan atas SKP dan STP. Menurut saudara ahli, apakah STP itu merupakan objek gugatan? Karena STP ini kan diatur sebagai keputusan atau basiking sebagaimana pasal 11 ayat 2 huruf A di PMK 81 2024. Silakan ahli. Silakan. Ya, terima kasih pertanyaan penggugat. Pertanyaannya adalah apakah STP merupakan basicking? Ya, mungkin pertanyaan lanjutannya ahli tambahkan saja secara langsung gitu ya. Apakah bisa diajukan upaya hukum? Ya, karena kalau itu pun basicking tapi tidak bisa diajukan upaya hukum, lalu gunanya apa itu jadi basicking? Nah, perlu ahli jelaskan bahwa STP itu bisa muncul ya dalam hukum acara pemeriksaan pajak itu karena pemeriksaan atau karena penelitian. Dalam konteks perkara akuo, sepanjang yang disampaikan penggugat kepada ahli, STP ini lahir dari hasil pemeriksaan, ya, sehingga STP ini diterbitkan bersamaan dengan SKP yang lainnya. Dengan demikian, berarti STP ini memang merupakan produk hukum pasca pemeriksaan, bukan produk hukum pasca penelitian. Nah, sekarang pertanyaannya, secara normatif, apakah ini merupakan basicking? Ya, tadi sebenarnya penggugat sudah membuka ya secara yuridis normatif di PMK 8124 ya, khususnya di pasal 11 ayat 2 disebutkan bahwa STP itu berada pada urutan nomor 1 sebagai basicking. Ya. Nah, kalau STP itu merupakan basicking atau keputusan, pertanyaannya, apakah basicking ini bisa nggak diajukan upaya hukum? Kita tahu upaya hukum di pengadilan pajak bersifat limitatif. Kalau tidak diajukan kepada lembaga banding, ya diajukan kepada lembaga gugatan. Nah, pertanyaan berikutnya, bisakah basicking STP bisa diajukan kepada lembaga banding?
Tentu secara sederhana kita bisa menjawab tidak bisa, karena memang lembaga banding hanya diberi kewenangan untuk memeriksa keputusan keberatan, dan itu bersifat limitatif ya di pasal 27 Undang-Undang KUP. Sehingga dengan demikian lembaga yang berwenang untuk memeriksa STP sebagai basicking itu hanya lembaga gugatan. Nah, pertanyaannya adalah kalau ada pihak atau misalnya tergugat yang mengatakan bahwa ini basicking sesuai PMK 8124 tapi tidak bisa diajukan gugatan. Nah, tadi ahli sudah membukanya. Kalau tidak bisa diajukan banding, lalu tidak bisa juga diajukan gugatan, maka secara filosofis ini tidak sesuai dengan negara kita sebagai negara hukum. Bagaimana basicking yang menimbulkan akibat hukum, tapi tidak bisa diajukan upaya hukum. Artinya wajib pajak yang dirugikan harus terima nasib dengan kerugiannya. Tentu itu tidak sesuai ya dengan konsep negara hukum kita, di mana jelas-jelas di dalam konsep negara hukum kita adalah setiap orang yang dirugikan itu diperbolehkan menempuh upaya hukum termasuk gugatan ya. Itu diatur di konstitusi pasal 1 ayat 3, kemudian pasal 28D, kemudian juga ada di Undang-Undang HAM. Jadi konsep negara hukum itu adalah bisa menempuh upaya hukum sepanjang dirugikan. Nah, kalau dirugikan sudah bisa dibuktikan tapi tidak bisa diajukan upaya hukum, nah tentunya tidak ada gunanya lembaga peradilan, khususnya lembaga peradilan pajak. Mungkin pertanyaan berikutnya, mungkin ada yang mengatakan kalau begitu silakan saja ajukan ke peradilan lain. Nah, tentu jawabannya peradilan mana yang bisa memeriksa? Yang pasti bukan peradilan TUN, karena yang dipersoalkan mengenai hal yang berkaitan dengan perpajakan. Kan sudah diatur secara khusus ya, kecuali hal-hal yang tidak berkaitan dengan perpajakan bisa diatur, diperiksa di Peratun ya, atau di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga dengan demikian, kalau kemudian itu sudah bisa dipastikan basicking dan tergugat sendiri menerbitkan rumusan normanya di pasal 11 ayat 2 PMK 8124, maka seharusnya tergugat mengakui bahwa ini basicking. Nah, tinggal persoalannya bisa nggak diajukan upaya hukum atau gugatan? Ya, ahli tadi sudah jelaskan, jawabannya harus bisa. Kenapa? Karena kalau sudah bisa memenuhi unsur basicking, salah satu unsur dalam basicking itu yang terakhir nomor 7 itu adalah menimbulkan akibat hukum. Nah, ketika ada kerugian hukum tapi tidak bisa diajukan upaya hukum, maka lagi-lagi itu kontra dengan konsep basicking. Konsep basicking itu pasti menimbulkan kerugian. Makanya wajib pajak merasa bahwa tidak seharusnya STP itu diterbitkan. Seharusnya tidak diterbitkan atau seharusnya tidak ada atau nihil. Nah, karena wajib pajak merasa dirugikan, maka unsur basicking yang terakhir nomor 7 itu telah terpenuhi. Karena telah terpenuhi menimbulkan akibat hukum, maka harus terbuka upaya hukum. Ya, dan tidak bisa dibatasi upaya hukumnya. Oleh karenanya, karena upaya hukum itu tidak bisa diajukan kepada lembaga banding, maka lembaga yang tersisa itu adalah lembaga gugatan. Karena memang lembaga gugatan itu dibentuk oleh undang-undang untuk menampung ya hal-hal yang tidak bisa diperiksa di lembaga banding. Karena untuk lembaga banding hanya satu saja yang bisa diperiksa, yaitu keputusan keberatan. Nah, dengan demikian pembuat undang-undang sudah mengakomodir segala bentuk kerugian wajib pajak yang tidak berkaitan dengan materi. Karena yang berkaitan dengan materi hanya diperiksa di lembaga banding ya, sesuai ketentuan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak ya, jungto pasal 27 Undang-Undang KUP. Sehingga dengan demikian hal-hal yang tidak bisa diperiksa di lembaga banding atau hal-hal yang berkaitan dengan bukan materi seharusnya bisa diperiksa di lembaga gugatan ya. Dan oleh karena itu lembaga gugatan ini adalah lembaga yang bisa mengakomodir banyak hal ya, mulai dari SKP, mulai dari STP, mulai dari surat teguran, itu sebenarnya bisa diakomodir di lembaga gugatan. Dan ahli harus memperjelas kembali bahwa di dalam PMK 8124 itu STP berada di urutan nomor 1 sebagai basicking ya.
Dan kalau kita pelajari lebih dalam, di sana juga termasuk basicing meliputi surat teguran. Sehingga dengan demikian, menurut ahli, untuk memberikan rasa keadilan dan untuk bisa memahami bahwa lembaga peradilan pajak itu dibentuk untuk memberikan keseimbangan, khususnya bagi pihak yang merasa dirugikan, maka seharusnya STP sebagai basicing bisa diajukan gugatan, dan karena memang itulah maksud daripada pembuat undang-undang membentuk peradilan pajak. Demikian, penggugat. Terkait STP masih ada? Cukup. Cukup majelis. Baik, silakan penggugat lanjut ke masalah tadi ya, Baik, sama pembahasan akhir. Silakan. mungkin penggugat akan mulai dari SPHP majelis. Silakan. Baik, saudara ahli, penggugat akan melanjutkan pertanyaan masuk konteks mengenai surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Penggugat akan memberikan sedikit analogi kepada saudara ahli. Misal tergugat mengirimkan surat atau dokumen katakanlah sebanyak 100 dokumen gitu melalui pos atau jasa ekspedisi. Nah, kemudian pada saat pengiriman terjadilah kempos gitu. Nah, menurut saudara ahli, apakah pengertian dari kempos ini dapat diartikan bahwa surat tersebut itu sudah dikirimkan atau sudah diterima oleh penggugat? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut saudara ahli, pembuktian yang kuat yang membuktikan bahwa surat yang dikirimkan oleh tergugat tersebut, baik melalui pos atau melalui jasa ekspedisi, itu apakah dengan bukti resi atau dengan bukti percakapan antara pihak pos atau jasa ekspedisi kepada tergugat yang mengkonfirmasi bahwa surat tersebut sudah dikirimkan? Silakan ahli. Silakan. Ya, Yang mempersilahkan majelis penggugat ya. baik. Terima kasih pertanyaan penggugat kepada ahli. Tadi ahli sudah menjelaskan bahwa untuk bisa membuktikan sempurnanya suatu siklus pengiriman dan penerimaan surat, itu tadi ahli sudah jelaskan normanya. Harus ada yang menyampaikan dan harus ada yang menerima. Nah, tadi kalau penggugat menceritakan tadi, katakanlah itu perkara atau peristiwa yang terjadi dalam perkara Akuo, ya, mengenai penyampaian atau pengiriman surat, tapi tidak diterima, karena memang itu kempos dengan alasan misalnya kantor tutup, tadi ahli sudah jelaskan, maka surat tersebut dianggap tidak disampaikan, atau surat tersebut dianggap tidak dikirim. Karena untuk bisa dianggap sempurna satu siklus, harus ada yang menerima dan harus ada yang mengirim. Nah, kalau narasinya adalah kempos atau kembali pos, berarti unsur yang menerimanya tidak ada. Kalau unsur menerimanya tidak ada, maka dianggap surat itu tidak pernah disampaikan. Ya, ahli ulangi sekali lagi, normanya sudah jelas ya. Ada yang mengirim, ada yang menerima. Tadi di pasal 1 angka 11 dan pasal 1 angka 12. Pasal 1 angka 40 dan pasal 1 angka 41. Ya. Nah, tadi ahli ingin menjelaskan kembali bahwa cara menghitung satu siklus itu hanya terjadi di dalam konsep atau hukum perpajakan atau hukum administrasi, khususnya perpajakan. Ya, ini konsepnya berbeda dengan hukum acara perdata atau hukum acara pidana. Jadi kembali lagi ahli ingin memperjelas konsepnya, meskipun dikirim berkali-kali, tapi kalau tidak pernah diterima, maka dianggap tidak pernah dikirim karena tidak terpenuhi pasal 1 angka 12-nya Undang-Undang Pengadilan Pajak dan tidak terpenuhi pasal 1 angka 41-nya Undang-Undang KUP. Demikian penggugat. Baik, silakan lanjut. Baik, kalau gitu menurut saudara ahli, tindakan tergugat ini maupun baik SPHP dan juga undangan pembahasan, itu apakah dapat dianggap sebagai upaya maksimal walaupun tindakan tersebut melanggar hukum acara pemeriksaan pajak sebagaimana yang diatur dalam PMK 17 tahun 2013. Silakan ahli. Ya, Pemohon, penggugat pertanyaan lewat majelis ya. Jadi majelis nanti yang menyampaikan ke ahli. Oke, baik majelis. Silakan ahli. ya, terima kasih penggugat pertanyaannya.
Kalau pertanyaan penggugat mengenai menyampaikan SPHP dengan pos, ini ahli harus luruskan dulu nih pemahaman mengenai cara menyampaikan SPHP. Di dalam hukum acara pemeriksaan pajak, ya, menurut informasi yang disampaikan penggugat kepada ahli, pemeriksaan pajak dalam perkara Akuo ini tunduk pada PMK 17 2013, ya, bukan PMK 15 2025. Ya, meskipun ini tahun fiskalnya 2020, tapi diperiksa dengan menggunakan PMK yang lama, yaitu 17 2013, Jungto PMK 184 2015, Jungto PMK 18 2021. Sehingga dengan demikian, di dalam hukum acara tersebut, ya, telah jelas diatur bahwa SPHP itu adalah merupakan dokumen yang bersifat rahasia. Karena dokumen SPHP bersifat rahasia, maka tidak boleh disampaikan melalui mekanisme seperti yang penggugat tadi sampaikan, melalui pos berkali-kali, ya, atau melalui email. Normanya mengatur jelas bahwa SPHP, ya, sebagai surat pemberitahuan hasil pemeriksaan hanya boleh disampaikan secara langsung, ya. Tentunya tidak ada lagi faksimili, ya. Kalau zaman dulu masih ada. Jadi norma yang tersisa hanya secara langsung. Oleh karena itu, karena disampaikan secara langsung, maka tidak terbuka pilihannya bagi tergugat untuk menyampaikan yang menurut tergugat kan, ya, melalui cara-cara lain kecuali disampaikan secara langsung, ya. Dan normanya tidak menggunakan frase dapat, sehingga boleh milih disampaikan melalui pos atau disampaikan melalui email atau mungkin disampaikan melalui cara-cara yang lain misalnya, ya. Karena kalau dikatakan melakukan upaya maksimal seperti yang penggugat tadi sampaikan, nanti bisa saja ada pihak yang mengatakan bahwa surat itu juga sudah disampaikan melalui mekanisme yang tidak lazim. Misalnya, pengiriman surat disampaikan melalui mekanisme menggunakan burung dara seperti zaman dahulu begitu, ya. Itu kan bisa dianggap sebagai upaya maksimal juga. Tapi persoalannya kan normanya tidak mengatur demikian, ya. Jadi pemahaman mengenai upaya maksimal itu jangan dideviasikan seolah-olah menjadi benar padahal normanya tidak mengatur demikian. Sehingga kalau tadi pertanyaan penggugat apakah SPHP itu bisa disampaikan berkali-kali melalui pos, ahli harus katakan itu sudah merupakan pelanggaran hukum acara, ya. Ya, kalau mau dikatakan perbuatan melawan hukum juga bisa demikian, karena memang normanya sudah tegas mengatur harus disampaikan secara langsung. Ya, jadi bukan pilihan itu. Kalau pilihan itu tentu akan terjadi kekacauan hukum, ya. Tapi normanya mengatakan disampaikan langsung atau faksimili. Karena faksimili sudah tidak ada, maka harus disampaikan secara langsung. Pengertian langsung itu apa? Pasti ada tatap mukanya. Tatap muka itu dibuktikan dengan apa? Pasti ada tanda terimanya, ya. Nah, sehingga dengan demikian, kalau penggugat bertanya, apakah bisa dikirimkan berkali-kali melalui pos, ya? Kemudian apakah upaya maksimalnya itu bisa dianggap sebagai upaya yang dilakukan dengan pengiriman pos? Nah, jadi ahli harus perjelas lagi supaya tidak ada kerancuan, ya. Itu tidak bisa dianggap sebagai upaya maksimal karena memang normanya tidak mengatur demikian. Itu adalah diskresi dari tergugat, itu lebih tepat, ya. Karena normanya tidak mengatur demikian. Sehingga dengan demikian menurut ahli, meskipun dikirim lebih dari 1 kali atau 2 kali, ya, karena memang disampaikannya tidak secara langsung, lagi-lagi ahli harus mengatakan itu dianggap tidak pernah disampaikan. Dan kalaupun itu disampaikan berkali-kali, ahli harus memperjelas sekali lagi bahwa itu juga tetap dianggap tidak pernah disampaikan. Karena menyampaikan secara melawan hukum, di dalam konteks hukum itu dianggap tidak pernah disampaikan. Demikian penggugat. Baik, ada lagi? Baik, izin melanjutkan majelis. Tadi saudara ahli menyampaikan bahwa SPHP ini bersifat rahasia, kemudian harus disampaikan secara langsung. Nah, pertanyaan saya kepada ahli, jika SPHP disampaikan kepada pihak yang bukan pengurus,
Nah, apa dampaknya terhadap SPHP tersebut? Bisa saudara ahli jelaskan? Terima kasih, Majelis. Baik, silakan Ali. Ya, terima kasih penggugat pertanyaannya. Tadi Ali sudah menjelaskan bahwa kenapa rumusan normanya mengatakan SPHP harus disampaikan secara langsung. Karena memang tidak semua orang berwenang untuk menerima itu. Karena di dalam SPHP itu adalah produk hukum yang isinya berkaitan dengan persoalan wajib pajak. Kenapa disebut persoalan? Karena memang di dalamnya berisi koreksi. Dan itu menjadi potensi utang pajak atau persoalan pajak yang dihadapi oleh wajib pajak. Ya, meskipun itu belum final, tapi itu potensi masalah, potensi kasus. Karena itu potensi kasus, maka sifatnya bersifat rahasia dan tidak boleh disampaikan kepada pihak yang tidak berwenang. Dan kalau SPHP disampaikan kepada pihak yang tidak berwenang, maka dapat dibuktikan ya merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP, dan itu merupakan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pejabat atau pemeriksa. Sehingga dengan demikian, kalau SPHP itu adalah dokumen atau produk hukum yang bersifat rahasia dan termasuk juga basicking di situ di dalam PMK 8124, maka SPHP itu harus disampaikan kepada pihak yang berwenang. Di dalam pasal 41 ayat 4 PMK 17 2023 disebutkan bahwa pihak yang berwenang itu adalah wajib pajak itu sendiri atau wakilnya, ya, yang dimaksud dengan wakil tentunya adalah pengurus yang ada di dalam akta atau mereka yang diberikan kuasa oleh pengurus atau ya kuasa hukumnya yang sah, ya, dengan dibuktikan dengan surat kuasa khusus. Nah, sehingga dengan demikian, apabila unsur-unsur itu tidak terpenuhi, maka pihak yang lain tidak bisa berwenang untuk menerima SPHP tersebut. Jadi SPHP itu tidak bisa disampaikan kepada siapa saja, ya, yang kemudian ditemui mungkin di jalan atau mungkin di kantor penggugat, kemudian disampaikan, tidak bisa. Karena di dalam PMK 17, ya, ada berita acara penolakan menerima SPHP, ya. Ini juga harus dibuktikan, ya. Kenapa itu ada berita acaranya? Karena memang SPHP-nya harus disampaikan secara langsung. Kalau tidak secara langsung, tidak perlu dibuatkan berita acara. Nah, berita acara itu disebutkan berita acara penolakan menerima SPHP. Nah, berita acara penolakan menerima SPHP bisa dibuat oleh tergugat atau pejabat apabila yang bersangkutan menolak menerima SPHP. Pertanyaannya, apa dan siapa yang dimaksud dengan yang bersangkutan? Tadi ahli sudah jelaskan, wajib pajak itu sendiri, pengurus, atau pihak yang diberikan kuasa, atau kuasanya yang sah. Nah, selain daripada yang ahli sudah sebutkan tadi, maka yang bersangkutan tidak berwenang. Nah, kalau yang bersangkutan tidak berwenang, maka yang bersangkutan tidak mungkin menandatangani surat penolakan menerima SPHP. Jadi surat penolakan menerima SPHP tidak boleh ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, harus wajib pajak atau wakilnya atau kuasa hukumnya yang sah, yang menolak, baru kemudian pemeriksanya membuatkan berita acara. Nah, kalau kemudian wajib pajak atau wakil atau kuasanya yang sah itu belum bisa ditemui, maka dianggap SPHP itu belum disampaikan. Tadi Ali sudah katakan bahwa harus disampaikan kepada wajib pajak itu sendiri atau wakilnya atau kuasanya yang sah. Sehingga dengan demikian, kalau ada pemahaman yang mengatakan bahwa sepanjang SPHP sudah bisa diberikan kepada siapa saja, maka SPHP itu dianggap sudah disampaikan. Tidak demikian, ya. Karena kalau begitu melanggar tadi konsep kerahasiaan yang ahli sudah jelaskan tadi. Kalau begitu SPHP bisa disampaikan kepada siapa saja, begitu ya. Termasuk mungkin office boy yang nggak mengerti apa-apa, begitu ya. Ya, nah. Kemudian office boy itu membuka suratnya, lalu kemudian surat itu disampaikan kepada pihak-pihak lain. Nah, ini kan menjadi surat itu menjadi tidak tepat sasaran. Nah, sekali lagi ahli ingin mengatakan bahwa ketika berita acara penolakan menerima SPHP itu ditandatangani oleh tergugat, maka harus terlebih dahulu ditandatangani surat menolak menerima SPHP
oleh WP yang bersangkutan atau wakilnya atau kuasa hukumnya yang sah, ya. Apabila tidak bisa ditandatangani, maka tidak bisa dibuktikan upaya maksimal terhadap wajib pajak yang bersangkutan. Nah, mungkin ahli tambahkan sedikit saja yang menyambung pertanyaan penggugat supaya lebih mengkerucut. Kalau begitu upaya maksimalnya apa? Nah, tadi ahli sudah jelaskan bahwa SPHP itu harus disampaikan secara langsung. Nah, jadi bagaimana bisa menyampaikan SPHP? Nah, pengalaman ahli ya, bahwa sebenarnya pemeriksa itu bisa mengirimkan surat kepada wajib pajak ya, dengan menyampaikan bahwa kami akan datang tanggal sekian, jam sekian untuk menyampaikan SPHP. Nah, itu adalah salah satu upaya maksimal yang bisa dilakukan. Kalau sekedar hanya bertemu dengan siapa saja dan menyampaikan itu kepada pihak siapa saja, menurut ahli itu belum merupakan upaya maksimal ya, karena memang PMK-nya mengatur harus dilakukan upaya maksimal kepada yang bersangkutan ya, bukan kepada siapa saja. Demikian penggugat. Baik, terkait SPHP masih ada? Satu lagi majelis Baik, terkait silakan. dengan SPHP. Baik, izin majelis melanjutkan. Tadi saudara ahli menyampaikan bahwa tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan berita acara penolakan. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada ahli, dalam hal ini penggugat tidak pernah menerima SPHP tersebut secara langsung, namun tergugat tetap menerbitkan berita acara penolakan. Nah, bagaimana tanggapan ahli atas tindakan tergugat tersebut? Terima kasih, Baik, majelis. silakan ahli. Ya, terima kasih penggugat pertanyaannya. Tadi ahli sudah jelaskan bahwa berita acara penolakan menerima SPHP itu menjadi prematur, ya, atau menjadi melawan hukum kalau tidak terpenuhi unsurnya atau tidak terpenuhi tahapan-tahapan atau syarat-syaratnya. Salah satu tahapan tadi harus ditandatangani surat menolak menerima SPHP dari yang bersangkutan, bukan dari pihak manapun. Ahli mau tegaskan sekali lagi nih, ya, jangan sampai nanti ada office boy menandatangani surat menolak menerima SPHP, kan begitu ya. Nah, jadi harus ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan. Karena memang hukum acaranya mengatur demikian. Ya, sudah dengan tegas disebutkan. Nah, dengan demikian, kalau SPHP itu disampaikan kepada pihak yang tidak berwenang, lalu pihak yang tidak berwenang itu menandatangani ya surat menolak menerima SPHP, menurut ahli apa yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang itu sudah tepat. Karena memang yang bersangkutan mengetahui bahwa yang bersangkutan tidak berwenang. Dan seharusnya pemeriksa itu menyampaikan kepada pihak yang berwenang. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana pemeriksa atau tergugat memahami pihak yang berwenang atau tidak berwenang? Tentu pemeriksanya sudah punya data kan, pihak yang berwenang itu siapa, ya, sudah bisa dibuktikan wakilnya siapa, dan juga sudah bisa dibuktikan kuasanya yang sah itu siapa kalau ada. Jadi penyampaian itu bukan sekedar menyampaikan saja, karena tadi ahli sudah katakan penyampaiannya itu sangat spesifik dan sangat khusus, disampaikan langsung. Kenapa? Karena maksud pembuat daripada PMK yang merupakan amanat undang-undang itu ingin mengatur secara khusus kerahasiaan daripada SPHP tersebut. Karena kalau tidak demikian sebenarnya SPHP itu bisa disampaikan melalui cara apa saja, ya. Tapi masalahnya normanya tidak mengatur demikian. Normanya mengatur hanya boleh disampaikan secara langsung. Sehingga menurut ahli, kalaupun ada pihak yang menolak ya untuk menerima karena yang bersangkutan mengakui atau menyadari bahwa yang bersangkutan tidak berwenang, itu memang sudah seharusnya dilakukan. Itu bukan merupakan bentuk daripada itikat tidak baik, justru yang bersangkutan melindungi dirinya ya supaya dianggap tidak melanggar hukum, khususnya hukum pidana. Ya, karena memang yang bersangkutan tidak berwenang untuk itu. Ya, sudah sangatlah tepat apabila masyarakat yang menganggap dirinya tidak berwenang itu menolak untuk menerima daripada dibebankan tanggung jawab untuk membuktikan, ya. Sehingga dengan demikian menurut ahli kalau itu disampaikan kepada pihak yang tidak berwenang, maka ahli harus kembali mempertegas bahwa surat itu atau SPHP itu tidak pernah atau dianggap tidak pernah disampaikan. Jadi sekali lagi ahli hanya ingin mempertegas itu saja
ya kalau kita tunduk pada PMK 17 2013. Demikian Majelis. Baik, langsung ke pembahasan ya. Baik Majelis. Silakan. Baik, terima kasih Saudara ahli atas penjelasannya. Penggugat akan masuk kepada pertanyaan mengenai pembahasan. Kalau tadi SPHP kan Saudara ahli sudah menjelaskan bahwa SPHP harus disampaikan secara langsung kepada pihak yang berwenang. Nah, apakah undangan pembahasan itu juga harus disampaikan secara langsung atau bisa melalui atau jasa ekspedisi? Terima kasih Majelis. Baik, silakan. Iya, terima kasih penggugat pertanyaannya. Tadi Ali sudah jelaskan mengenai SPHP, ya. Dan pertanyaan penggugat sekarang ini berkaitan dengan undangan, ya. Kalau berkaitan dengan undangan, maka konsekuensi logisnya tentu berkaitan dengan pembahasan akhir, ya. Nah, kalau kita bicara undangan, norma yang mengatur mengenai penyampaian undangan di dalam PMK 17 ya 2013 dan diubah terakhir dengan PMK 18 2021 itu ternyata disebutkan di sana penyampaiannya memang juga disampaikan secara langsung, ya. Dan tidak ada pilihan untuk disampaikan melalui pos, ya, dan juga melalui bentuk lain seperti email, ya. Sehingga dengan demikian penerapan hukum acara pemeriksaan pajaknya sepanjang mengenai penyampaian undangan itu juga sama kedudukan hukumnya dengan penyampaian SPHP, ya. Sehingga dengan demikian kalau itu disampaikan dalam bentuk yang lain, ya, misalnya dalam bentuk email, tentu itu juga menjadi persoalan, ya. Nah, kenapa itu menjadi persoalan? Karena memang kita mengetahui kalau kita mengirimkan melalui email, kadang-kadang memang tidak ada notifikasinya, ya. Dan yang mengetahui adalah mereka yang kemudian mungkin sering mengecek email, tapi kalau tidak sering ya mungkin tidak mengetahui. Jadi tidak ada check and balance antara apa yang sudah disampaikan dengan apa yang diterima. Nah, berbeda dengan disampaikan langsung. Kalau disampaikan langsung pasti sudah ada check and balance-nya. Artinya wajib pajak mengakui surat itu sudah pernah disampaikan secara langsung dari pemeriksa kepada wajib pajak, ya. Ada tatap muka, ada informasi yang disampaikan oleh pemeriksa pajak kepada wajib pajak. Dan pasti ketika undangan itu disampaikan, tentunya sudah disampaikan juga secara lisan oleh pemeriksa pajak kepada wajib pajak jadwal untuk dilaksanakannya undangan, ya. Dalam hal ini adalah undangan untuk menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Sehingga dengan dilaksanakannya penyampaian undangan secara langsung, sebenarnya pemeriksa itu sudah menyampaikan agendanya dan mengingatkan jadwalnya, serta juga menyampaikan apa yang perlu dipersiapkan oleh wajib pajak dalam pembahasan tersebut. Nah, ini merupakan bentuk check and balance, ya. Sehingga dengan demikian wajib pajak menyadarinya, ya. Nah, berbeda kalau misalnya disampaikan tadi melalui email, ya. Nah, check and balance itu tidak bisa dilaksanakan, apalagi kalau WP tidak email conscious begitu, ya. Atau apalagi kalau WP-nya gaptek misalnya. Nah, itu juga sangat susah itu untuk bisa membuktikannya, ya. Dan sekali lagi ahli harus memperjelas bahwa undangan pembahasan akhir ini sangatlah krusial, ya. Kenapa? Karena ada dua makna daripada penyampaian undangan, ya. Undangan itu disampaikan, harapannya hak wajib pajak diberikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, undangan itu disampaikan, ya, dengan tujuan supaya wajib pajak bisa mempertahankan hak-haknya. Nah, cuman muncul persoalan, apakah kalau kemudian undangan itu disampaikan, sudah pasti haknya diberikan? Apalagi kalau undangannya tidak disampaikan. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau undangan disampaikan, apakah sudah pasti haknya diberikan? Nah, ahli harus menjelaskan bahwa meskipun undangan itu disampaikan, tapi kalau disampaikan tidak secara patut, ya, maka dianggap hak itu tidak diberikan. Contohnya bagaimana? Ahli berikan contoh nih. Misalnya undangan itu disampaikannya secara langsung, katakanlah misalnya hari ini misalnya, ya. Katakanlah hari ini misalnya 5 November 2025. Disampaikannya jam 8 pagi, ya.
terjadi pertemuan atau tatap muka antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak. Tapi di dalam undangan itu, wajib pajak diminta hadir jam 10, tanggal yang sama, 5 November 2025. Ya. Nah, kalau kita melihat contoh kasus ini, maka dapat disimpulkan bahwa undangan itu seolah-olah sudah disampaikan. Maka kalau wajib pajak tidak hadir, wajib pajaklah yang salah. Karena kenapa tidak hadir padahal sudah diundang. Nah, kalau kita melihat kasus ini, maka ahli berpendapat undangan itu demi hukum dianggap tidak disampaikan secara patut. Kenapa? Karena disampaikan meskipun secara langsung pada hari ini 5 November, tapi disampaikannya jam 8 untuk hadir jam 10, ya. Sehingga wajib pajak tidak bisa menghadiri itu secara mendadak. Itu yang tadi ahli katakan secara tidak patut. Nah, di dalam praktek di lapangan, ya, ada satu peristiwa hukum di mana undangan itu seolah-olah disampaikan, lalu kemudian pemeriksa mengatakan tugas kami sudah selesai menyampaikan. Bahwa kemudian wajib pajak tidak hadir, itu salahnya wajib pajak. Nah, dari contoh kasus itu, ahli ingin mengatakan bahwa contoh yang seperti itu, meskipun disampaikan undangannya, tapi tetap dianggap pembahasan itu tidak diberikan haknya. Karena undangannya tidak disampaikan secara patut. Dalam beberapa kasus, ya, yang mungkin nanti ahli juga akan terbitkan bukunya, dalam beberapa kasus ada judex fakti yang berpendapat bahwa undangan itu sudah dianggap disampaikan, ya, maka tugas pemeriksa selesai. Tapi ahli berpendapat berbeda, itu disampaikan tapi tidak secara patut, ya, sehingga wajib pajak tidak bisa hadir mempertahankan hak-haknya. Jadi formalitas yang dilakukan di sini harus dilihat substansinya. Kalau sekedar surat disampaikan tapi tidak secara patut, maka sebenarnya hak wajib pajak itu tetap tidak diberikan, meskipun formalitasnya dianggap seolah-olah sudah diberikan. Kenyataannya wajib pajak tidak bisa memenuhi itu karena memang disampaikan tidak secara patut. Nah, jadi ada yang undangan disampaikan, ada undangan yang memang disampaikan tetapi tidak secara patut, maka dianggap hak untuk menghadiri pembahasan itu tidak diberikan. Apalagi undangan itu memang tidak disampaikan. Nah, jadi ada dua hal yang mungkin ahli harus pertegas, ya. Jangan sampai kita itu terkesima dengan formalitas, ya. Tapi sebenarnya formalitas itu tidak bisa dipenuhi, ya. Nah, tapi formalitas itu sekedar saja dilaksanakan, tapi tetap merugikan atau menimbulkan kerugian bagi wajib pajak, ya. Jadi secara sederhana ahli ingin menyimpulkan ada undangan yang disampaikan tetapi tidak secara patut, maka itu sama dengan hak wajib pajak tidak diberikan menghadiri pembahasan. Apalagi undangan itu tidak disampaikan. Termasuk undangan yang disampaikan tidak secara patut itu adalah melalui mekanisme email atau mekanisme lain, atau pos misalnya. Itu juga tidak secara patut, karena memang normanya mengatur dengan jelas bahwa undangan itu harus disampaikan secara langsung. Tujuannya tadi sudah ahli jelaskan, ya, bukan sekedar ada, ya, tapi tujuannya adalah maksud pembuat dari PMK amanat undang-undang itu adalah untuk memberikan check and balance dan memberikan informasi di depan sebelum dilaksanakannya pembahasan. Jadi ahli mau mempertegas sekali lagi bahwa meskipun undangan itu disampaikan tapi tidak secara patut, maka dianggap tidak disampaikan dan konsekuensi hukumnya, ya, tentu mutatis mutandis, hak dari wajib pajak itu tidak diberikan, ya. Apalagi undangan itu tidak disampaikan. Pengertian undangan tidak disampaikan adalah termasuk undangan yang disampaikan dengan cara-cara yang tidak diatur di dalam norma PMK 17 2013, ya. Demikian penggugat. Baik, ada lagi? Baik, kalau begitu menurut sepengetahuan ahli, apa yang membuktikan bahwa pembahasan tersebut itu telah terlaksana? Apakah cukup dengan diterbitkannya risalah kemudian ditandatangani oleh wajib pajak? Mohon saudara ahli jelaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terima kasih majelis. Faktanya ditandatangani atau enggak? Tidak majelis. Tidak, ya? Iya. Baik, silakan. Ya, terima kasih penggugat. Tadi ahli sudah mengatakan bahwa
secara normatif wajib pajak itu hadir ketika diundang, ya. Dalam tataran empirik tidak mungkin wajib pajak hadir tiba-tiba tanpa diundang. Nah, ketika sudah diundang, ya, maka ada dua kemungkinan kan. Kalau diundangnya tidak secara patut, maka wajib pajak mungkin tidak hadir. Apalagi tidak diundang, pasti tidak hadir. Nah, ketika wajib pajak diundang secara patut, ya, kemungkinan besarnya wajib pajak itu pasti hadir. Nah, ketika wajib pajak itu hadir, maka kehadirannya harus dibuktikan dengan adanya, biasanya ada daftar hadir dalam praktek, dan juga yang utamanya secara normatif harus ada risalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan, ya. Dan itu bersifat imperatif, ya, bersifat mandatori, wajib kalau kata hukumnya begitu, ya. Risalah pembahasan akhir. Dan risalah pembahasan akhir itu tidak bisa ditunda, ya, harus dilaksanakan pada hari itu. Meskipun dalam banyak kasus ada persoalan muncul karena pembahasan akhirnya dilakukan beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, dan bahkan materinya menjadi berubah. Nah, secara normatif di PMK 17 2023 itu harus dilaksanakan pada hari itu juga, ya. Meskipun sampai malam, ya harus begitu, karena normanya mengatakan demikian, ya. Karena kalau ditunda pada hari berikutnya, minggu berikutnya, bulan berikutnya, maka bisa terjadi disparitas dari apa yang dialami oleh wajib pajak, ya. Menurut wajib pajak dia tidak setuju, tapi tiba-tiba bisa jadi setuju, ya. Menurut wajib pajak dia mengajukan QA, tapi menurut pemeriksa dia tidak mengajukan QA. Kenapa? Karena terlalu lama. Ya, nah alasan yang terjadi di dalam tataran empirik itu adalah karena ya mungkin menuangkannya sulit, ya, mungkin karena kepala kantornya sibuk, begitu ya. Tapi secara normatif itu nggak bisa dibenarkan, ya, karena memang pemeriksaan pajak itu bersifat saklek, hukum acaranya saklek bilangnya begitu, ya. Jadi tidak bisa kemudian ditunda-tunda. Nah, ketika risalah pembahasan akhir itu selesai pada hari itu, maka harus ditandatangani oleh para pihak, ya. Nah, ketika ditandatangani oleh para pihak, harusnya wajib pajak juga diberikan salinannya. Nah, dalam tataran praktek, kadang-kadang salinan itu juga tidak diberikan. Harus dimohonkan dulu baru diberikan. Nah, ahli perlu menjelaskan nih, bahwa kalau dalam hukum, orang yang menjadi pihak itu tidak perlu memohon. Dia harusnya diberikan. Loh, kenapa? Karena dia adalah pihak yang masuk dalam dokumen tersebut. Dia adalah pihak yang menandatangani. Jadi menurut ahli agak kurang logis, ya, kalau kemudian wajib pajak menandatangani, tapi dia harus memohon salinannya. Sementara dia adalah pihak yang menandatangani. Nah, ini kurang pas kalau menurut ahli, ya. Setiap orang, setiap wajib pajak, setiap wakil, setiap kuasanya yang sah, ketika menandatangani dokumen, dia berhak atas salinannya karena dia adalah pihak di dalam dokumen itu, tanpa harus dimohonkan. Nah, di dalam beberapa kasus, wajib pajaknya memohon mati-matian, kemudian setelah capek baru diberikan. Nah, ini juga persoalan gitu ya, dan harusnya tidak perlu terjadi. Jadi, kalau pertanyaannya penggugat tadi, apa yang membuktikan telah terjadi? Ya tentunya harus ada risalah pembahasan akhir yang ditandatangani para pihak pada hari itu juga, supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari dan tidak menimbulkan persoalan adanya dugaan pemalsuan mengenai materi maupun formalitas risalah pembahasan akhir tersebut. Recording in Menjelaskan progress. terkait dengan pembahasan akhir. Nah, yang akan saya tanyakan terhadap saudara ahli, apakah tergugat dapat menabrak PMK mengenai pemeriksaan pajak karena tergugat beranggapan tindakannya merupakan upaya maksimal, padahal nyata-nyata upaya tersebut melanggar aturan dalam hukum acara pemeriksaan pajak. Mohon saudara ahli jelaskan. Terima kasih, Majelis. Secara spesifik apa, Pak, yang dilanggar? Yang dilanggar itu tadi terkait dengan ini, Majelis. Oh, masih terkait itu. Baik, silakan. Ya, terima kasih penggugat. Tadi ahli sudah jelaskan dibuka bahwa pemeriksaan itu diatur, ya, prosedurnya. Kalau kata orang awam itu prosedur.
Kalau kata orang hukum namanya hukum acara, ya. Hukum acara itu nggak harus di pengadilan, di luar pengadilan juga ada, ya. Hukum acara pemeriksaan pajak, hukum acara pembetulan, hukum acara pembatalan, hukum acara keberatan, itu ada hukum acaranya, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, ya. Nah, masing-masing tahapan itu diatur dasar hukumnya. Jadi tahapan itu bukan pilihan. Saya maunya begini, saya maunya begini. Katanya pemeriksa begini, katanya peneliti keberatan begini, katanya kepala kantor begini, enggak begitu. Ya, hukum acara itu saklek. Ya, dan hukum acara itu dituangkan dalam peraturan, bisa dituangkan dalam undang-undang, bisa dituangkan dalam PMK, bisa dituangkan di dalam Per. Ya. Nah, oleh karena itu, hukum acara itu harus dipatuhi. Nah, pertanyaannya, apakah boleh dilanggar? Nah, tentunya kembali lagi ahli harus menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak ini adalah amanat undang-undang. Nah, perlu ahli tegaskan dulu ya. Kenapa sih dilakukan pemeriksaan? Ya, tentu kalau secara normatif kita bisa menjawab, oh ya, itu untuk menguji kepatuhan. Oh ya, itu ada hasil intelijen. Banyak alasan. Tapi sebenarnya kalau kita bicara konteks hukum administrasi, kenapa wajib pajak dilakukan pemeriksaan dan kenapa pemeriksaan itu perlu dilakukan? Sebenarnya pemeriksaan itu kan dilakukan dalam rangka untuk mengalihkan harta wajib pajak menjadi milik pemerintah. Sederhananya seperti itu penggugat. Ya, bahwa kemudian alasannya karena ada hasil intelijen menguji kepatuhan itu boleh-boleh saja. Tapi sederhananya ya, pemeriksaan pajak itu adalah upaya pemerintah ya di ranah hukum publik untuk mengambil harta warga negaranya menjadi harta pemerintah secara legal. Ya, itu substansinya sebenarnya. Nah, oleh karena itu, karena harta wajib pajak mau diambil secara legal, maka diaturlah hukum acaranya agar tidak melanggar konstitusi, tidak melanggar hukum, dan tidak melanggar HAM. Nah, oleh karena itu, pemeriksaan pajak itu adalah pemeriksaan yang harus diatur oleh hukum positif, ya. Nah, salah satunya yang paling utama diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang KUP, khususnya pasal 31 ayat 1. Bunyinya, pemeriksaan pajak diatur dengan dan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi, kata pemeriksaan pajak pertama kali terbit atau diucapkan itu atau dibunyikan itu dalam undang-undang yaitu KUP pasal 31 ayat 1. Nah, di dalam pasal 31 ayat 1 itu pertama kali frase itu dimunculkan. Jadi bukan di dalam PMK. PMK itu turunannya. Jadi pertama kali frase itu muncul di undang-undang. Di ayat masih pada yang sama pasal 31 disebutkan di sana ya pemeriksaan pajak itu diantaranya ya adalah pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, penyampaian SPHP dan pembahasan akhir. Ada 4 unsur yang di sana yang disebutkan. Itu sebabnya tadi ahli pemeriksaan pajak ya termasuk jangka waktu pemeriksaan, termasuk pemeriksaan ulang, termasuk penyampaian SPHP, termasuk pembahasan akhir, itu diatur di undang-undang. Dan oleh karenanya tidak boleh dilanggar. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini boleh dilanggar karena nggak ada sanksinya, wah, ya ini harus clear lagi hukumnya. Ya, karena sanksinya pasti ada. Pertanyaannya, apakah sanksinya ada semua di dalam undang-undang KUP? Ya, ada yang tidak. Nah, kenapa begitu? Karena yang tidak itu bersinggungan dengan penyalahgunaan wewenang, maka diatur di undang-undang lain. Ya, kalau yang ada itu murni mengenai perpajakannya. Tapi pertanyaannya, apakah sanksinya pasti ada? Pasti ada. Masalahnya kita mau melihat nggak sistem norma. Itulah sistem hukum kita, menggunakan sistem norma. Tapi prinsipnya, kalau kita kuliah di semester 1, ya namanya undang-undang sudah mengamanatkan, itu tidak boleh dilanggar. Ya, termasuk tadi ya penyampaian SPHP dan pembahasan akhir, termasuk jangka waktu pemeriksaan. Ini yang sering diperdebatkan juga di pengadilan pajak. Ya, jangka waktu itu boleh dilanggar karena itu mengukur kinerja pegawai DJP. Itu nggak ada normanya. Itu perintah undang-undang. Ya, tidak ada norma yang mengatur bahwa itu mengukur kinerja, jadi boleh dilanggar. Semua yang diatur dalam undang-undang pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 itu tidak boleh dilanggar.
Bahwa kemudian undang-undang menerbitkan turunannya di dalam PMK, ya, itu secara teknis untuk mengatur. Tapi prinsipnya PMK itu adalah amanat undang-undang. Karena PMK amanat undang-undang, maka PMK sama kedudukannya dengan undang-undang. Karena PMK sama kedudukannya dengan undang-undang, maka undang-undang tidak boleh dilanggar. Ya, tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar untuk melanggar undang-undang. Apalagi alasannya sanksi tidak diatur di KUP. Ya, sanksinya diatur di undang-undang lain, misalnya administrasi pemerintahan. Ya. Nah, jadi menurut ahli, sistem norma kita mengharuskan kalau tidak ada di dalam peraturan di sini, dicari di peraturan yang lain. Kenapa demikian? Karena pengadilan pajak adalah melaksanakan kekuasaan kehakiman. Salah satu kekuasaan kehakiman adalah mencari nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Jadi bukan hanya hukum perpajakan. Sehingga dengan demikian, kalau pertanyaan daripada penggugat tadi ya mengenai penyampaian SPHP, mengenai pembahasan akhir, memang itu diatur di dalam Undang-Undang KUP ya. Tapi ahli harus mau menjelaskan sekali lagi bahwa frase yang digunakan di dalam pasal 36 itu juga adalah frase dapat. Direktur Jenderal Pajak dapat membatalkan atas permohonan atau secara jabatan SKP yang diterbitkan tanpa disampaikan SPHP atau tanpa dilaksanakan pembahasan akhir. Nah, pertanyaannya kalau begitu, apakah itu kewenangan Judex Fakti? Normanya mengatakan itu kewenangan Direktur Jenderal Pajak. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah Judex Fakti sama kewenangannya dengan Direktur Jenderal Pajak? Jawabannya tidak. Lembaga yudikatif mempunyai kewenangan lebih luas dibandingkan lembaga eksekutif. Kenapa? Karena lembaga yudikatif berwenang membatalkan keputusan lembaga eksekutif, tidak sebaliknya. Sehingga dengan demikian, norma pasal 36 itu menggunakan frase dapat itu adalah kewenangan daripada Direktur Jenderal Pajak, ya. Tentu kewenangan Judex Fakti lebih luas daripada itu. Sehingga dengan demikian, pelanggaran di dalam pasal 31 ayat 2 termasuk bukan hanya tidak menyampaikan SPHP, bukan hanya tidak melaksanakan pembahasan, termasuk mengenai jangka waktu juga harusnya dipenuhi, termasuk juga mengenai pemeriksaan ulang juga harusnya bisa dipenuhi. Kenapa? Karena itu merupakan amanat daripada undang-undang dan Judex Fakti punya kewenangan untuk menerapkan undang-undang. Jadi yang bisa diterapkan bukan hanya pasal 36 ayat 1 huruf D angka 1 dan angka 2 ya, tapi juga bisa diterapkan pasal 31 ayat 2 ya, panjang mengenai jangka waktu pemeriksaan, bisa panjang mengenai pemeriksaan ulang. Dengan demikian, kalau telah terbukti adanya penerbitan SKP tanpa penyampaian SPHP atau tanpa pembahasan, ya tentu itu juga bagian daripada 31 ayat 2. Dan oleh karenanya SKP tersebut harus dibatalkan karena hukum acara bersifat saklek ya dan bersifat imperatif atau mandatori. Demikian. Dari online ya. Baik, Majelis, terima kasih. Mungkin dari Pak Rinto yang online, Majelis. Baik, silakan. Satu aja Pak Rinto, silakan. Ya, terima kasih Majelis. Ya, dari saya hanya satu Majelis. Ini terkait dengan ini yang kami tanyakan kepada ahli terkait dengan adanya tuduhan dari tergugat kepada penggugat tidak kami dianggap tidak kooperatif. Seperti itu ahli. Nah, ini ada bukti, ini saya boleh share screen Majelis. Siapa Pak? Ya, mau share screen Majelis saya. Silakan. Nah, ini di sini kami menerima surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan itu 20 Februari tahun 2024. Majelis dan ahli. Sementara kami tanggal 4 September, karena kan kalau berdasarkan waktu 6 bulan itu habisnya adalah di tanggal 20 Agustus 2024. Okay. Nah, karena tidak ada kejelasan terkait dengan pemeriksaan masa pajak tahun 2020 ini, kami dari penggugat inisiatif Majelis dan ahli, kami mengirimkan surat tanggal 4 September, nah, yaitu permohonan informasi dasar hukum pengujian pemeriksaan yang melewati jangka waktu dan tidak adanya pemberitahuan jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan. Ini di sini
Ini bukti kirimnya sudah. Benar, ini kan terkait dengan jangka waktu pemeriksaan yang lebih 6 bulan itu ya Pak ya? Ya, itu hubungannya sama SPHP dan tadi majelis SPHP dan undangan pembahasan akhir itu yang saya tanyakan ahli itu aja singkat. Oke. Kami kirim 2 kali, tanggal 4 September dan tanggal 11 Oktober. Ya. Sementara SPHP ini dari tergugat dokumen dari mereka itu 11 Desember. Yang saya tanyakan kepada ahli, apakah boleh pemeriksa pajak ini mengeluarkan SPHP dan undangan pembahasan akhir sementara tidak ada dasar kewenangannya karena tidak membuat surat pemberitahuan perpanjangan pemeriksaan lapangan. Terima kasih. Majelis paham Pak. Saya kira ahli juga paham ya. Silakan ahli. Ya, terima kasih penggugat pertanyaannya. Penggugat menanyakan mengenai legal standing daripada pemeriksa atau dasar kewenangan daripada pemeriksa setelah lewat jangka waktu 6 bulan pengujian. Tadi ahli sudah jelaskan bahwa memang hukum acaranya diatur di PMK 17/2013 itu secara saklek mengatur pengujian itu 6 bulan, lalu pembahasan dan pelaporan 2 bulan, ya. Sehingga dengan demikian totalnya adalah jangka waktu 8 bulan, ya. Berbeda dengan PMK yang baru. Nah, sekarang karena ini diatur atau diatur secara jelas di dalam PMK 17/2013 atau hukum acaranya adalah PMK 17/2013, maka kewenangan itu secara limitatif juga tunduk pada yang ahli sebutkan tadi, yaitu pengujiannya 6 bulan, kemudian pembahasan dan pelaporannya 2 bulan, sehingga totalnya 8 bulan. Nah, dalam perkara ini tadi penggugat menyampaikan bahwa sudah lewat pengujian tapi tidak terbit SPHP. Karena batas waktu penyampaian SPHP itu adalah paling lama 6 bulan. Ya. Dan tidak ada perpanjangan menurut keterangan penggugat tadi seperti itu. Nah, berarti penggugat ingin menanyakan, ya, apa dasar kewenangan pemeriksa untuk melanjutkan pemeriksaan pasca lewat 6 bulan dan melanjutkan hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan, misalnya tadi ya menyampaikan SPHP ya tidak sesuai dengan hukum acara dan seterusnya, bahkan mengundang penggugat ya untuk menandatangani berita acara pembahasan akhir, risalah dan ikhtisar. Nah, tentu kembali ahli harus merujuk kepada normanya. Lagi-lagi pemeriksaan pajak itu kan hukum yang mengatur mengenai cara beracara, mengatur prosedur beracara dalam pemeriksaan. Tahapan-tahapan itu tadi ahli sudah katakan bersifat saklek. Apalagi berkaitan dengan jangka waktu, itu diatur di pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP. Dan itu perintah undang-undang. Kalau perintah undang-undang tidak mungkin digunakan atau diterbitkan untuk mengukur kinerja pegawai DJP. Begitu juga dengan PMK. Kalau kita baca konsideran PMK itu tidak ada menyebutkan di sana bahwa PMK ini diterbitkan untuk mengukur kinerja pegawai DJP. Itu tidak ada, ya. Nah, oleh karena itu, kalau sudah lewat jangka waktu 6 bulan, maka sebelum lewat, ya, berdasarkan hukum acara harus diterbitkan perpanjangan. Nah, pertanyaannya, kalau sudah lewat tapi tidak diterbitkan perpanjangan, maka apa konsekuensi atau akibat hukumnya? Nah, tentu ahli harus mengatakan bahwa kewenangannya berakhir sesuai dengan hukum acara. Berakhirnya kapan? Berakhirnya ya sesuai dengan jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang dan PMK, yaitu 6 bulan pertama harus disampaikan SPHP. Jika belum bisa disampaikan SPHP, harus disampaikan perpanjangan. Nah, kalau SPHP belum disampaikan atau perpanjangan belum disampaikan, maka kewenangan daripada pemeriksa berakhir 6 bulan sejak diterbitkannya SP2L. Surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Kalau kemudian pemeriksaan itu dilanjutkan, maka yang menjadi pertanyaan adalah legal standing pemeriksa itu ada di mana? Unsur pejabat melaksanakan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 1 huruf A Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu adanya di mana? Karena semua pejabat termasuk pemeriksa itu harus tunduk pada administrasi pemerintahan.
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 30 tahun 2014. Tidak terkecuali kepala kantor dan pemeriksa pajak. Nah, kalau kemudian sudah lewat waktu tapi tidak diterbitkan SPHP, tidak diterbitkan juga perpanjangan, namun tetap dilaksanakan pemeriksaan, maka ada unsur cacat wewenang di sana yang tidak bisa dibuktikan oleh tergugat. Nah, kewenangan ini menjadi sangat penting karena apapun yang dilakukan oleh pemeriksa itu menjadi void and null dalam terminologi bahasa Inggris hukumnya, atau menjadi batal. Kenapa? Karena kewenangannya itu menjadi hapus demi hukum. Kalau kewenangan hapus demi hukum, maka segala upaya, segala tindakan, segala perbuatan dalam rangka mengambil atau mengalihkan harta wajib pajak menjadi milik pemerintah itu menjadi hapus, ya, menjadi tidak berwenang. Nah, ketika menjadi hapus atau tidak berwenang, tetapi tetap terus dilanjutkan, maka terbukti penyalahgunaan wewenangnya. Nah, penyalahgunaan wewenang ini bisa dimaknai sebagai pelanggaran administrasi, bisa dimaknai sebagai pelanggaran pidana. Karena hukum administrasi bersinggungan dengan hukum pidana. Kenapa demikian? Karena memang kewenangan itu adalah yang menjadi legal basis atau dasar hukum bagi pejabat untuk bertindak. Sebab kalau tidak ada legal basisnya, maka tindakan atau perbuatannya itu dilaksanakan atas keputusan pribadi yang bersangkutan saja. Jadi tindakan atau perbuatan termasuk keputusan yang diterbitkan itu adalah murni perbuatan atau tindakan termasuk keputusan dari person yang bersangkutan, bukan dari jabatan yang bersangkutan, atau bukan dari seorang pejabat, tapi dari seorang warga negara yang bukan pejabat dan tentunya yang tidak berwenang. Jadi makanya kemudian pejabat yang tidak berwenang itu dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, baik secara administrasi maupun secara pidana, bahkan dapat diperluas permintaan pertanggungjawaban hukumnya kepada perdata. Kenapa? Karena memang kewenangan itu demi hukum sudah hilang atau hapus. Nah, oleh karena itu tadi ahli menjelaskan kalau tidak bisa dibuktikan adanya perpanjangan, tidak bisa dibuktikan terbit SPHP setelah 6 bulan, maka pasca lewat 6 bulan 1 hari saja, maka kewenangan pemeriksa itu menjadi hapus dan segala tindakannya adalah tindakan yang bersifat person atau pribadi, ya. Dalam konteks hukum disebut dengan error in persona. Jadi yang bersangkutan sudah tidak lagi berwenang. Yang bersangkutan itu memeriksa atas tindakan pribadi, bukan atas perintah atau amanat undang-undang, tapi atas keputusan pribadi yang bersangkutan saja, ya, yaitu kepala kantor dan pemeriksa pajaknya yang berjumlah 4 orang. Sehingga itu tidak melekat kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, tapi melekat melekat pribadinya atau personanya saja masing-masing. Dengan demikian, yang bertanggung jawab itu bukan lembaganya, bukan KPP-nya, tapi yang bertanggung jawab adalah pribadinya. Nah, oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan, tadi ahli sudah sebutkan, adalah tindakan yang tidak berwenang. Karena tidak berwenang, maka keputusan ataupun hasil daripada tindakan tersebut menjadi cacat wewenang. Ya. Dan menurut pasal 66 ayat 1 huruf A, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, apabila pejabat itu tidak berwenang, kemudian tetap melakukan tindakan, maka keputusannya itu menjadi cacat wewenang dan harus dibatalkan. Frase yang digunakan itu harus dibatalkan, ya, bukan dapat dibatalkan. Sehingga dengan demikian, lagi-lagi ahli harus mengatakan bahwa pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP itu relevan dengan pasal 66 ayat 1 huruf A Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ya, karena satu bicara mengenai konteks perpajakannya, satu bicara mengenai pejabatnya yang melaksanakan undang-undang
KUP itu sendiri dan turunannya termasuk PMK. Demikian, penggugat. Baik, terima kasih dari penggugat cukup ya. Kita lanjut ke tergugat. Ada yang bertanyakan tergugat? Silakan. Terima kasih Majelis. Kami ingin tanyakan kepada ahli. Yang pertama, mohon ahli dapat jelaskan konsekuensi hukum bila saat pemeriksaan wajib pajak memberikan identitas resmi secara tertulis melalui berita acara berupa nomor HP, email, nomor telepon, alamat, korespondensi. Namun ternyata di kemudian hari identitas tersebut tidak dapat digunakan tanpa ada penjelasan dari yang bersangkutan. Demikian pertanyaan pertama kami. Benar, satu-satu Ibu. Bisa diulangi lagi? Majelis belum paham maksudnya apa terkait dengan sengketa ini apa, Bu? Jadi kami mohon ahli dapat menjelaskan konsekuensi hukum bila pada saat pemeriksaan wajib pajak memberikan identitas resmi berupa nomor alamat, nomor HP, alamat korespondensi, namun ternyata di kemudian hari identitas tersebut tidak dapat digunakan tanpa ada pemberitahuan dari yang bersangkutan. Tidak dapat digunakan itu maksudnya gimana? Artinya ketika yang menghubungi ternyata tidak pernah ada jawaban. Baik. Satu-satu Ibu. Silakan ahli. Ya, terima kasih pertanyaan dari tergugat. Pertanyaan tergugat mengenai apa akibat hukum atau konsekuensinya kalau informasi yang disampaikan oleh penggugat itu tidak valid begitu ya tergugatnya atau tidak benar gitu ya. Baik, ahli perlu menyampaikan bahwa kembali kepada hukum acara pemeriksaan pajak ya. Di dalam hukum acara pemeriksaan pajak itu tentu ada pertama kali ada panggilan dalam rangka pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan pajak. Nah, di dalam pertemuan itu tentu dituangkan dalam bentuk berita acara ya. Ada 2 berita acara ya yang ahli ingat ya. Yang pertama itu adalah berita acara mengenai bisnis model dan yang kedua. Yang pertama malah berita acara mengenai kenapa dilaksanakan pemeriksaan ya. Jadi 2 berita acara itu harus ada. Berita acara yang pertama mengenai kenapa dilaksanakan pemeriksaan ya dan kemudian apa yang menjadi hak-hak wajib pajak untuk dapat diberitahukan kepada wajib pajak ya. Itu dituangkan dalam berita acara dan itu berita acara yang pertama termasuk hak wajib pajak mengajukan permohonan pemeriksaan QA, kemudian juga hak wajib pajak juga untuk menyampaikan hal-hal yang tidak dipahami termasuk juga kewajiban wajib pajak menyampaikan data, dokumen, dan buku catatan. Tapi berita acara yang kedua itu ada namanya BAPK, berita acara pemberian keterangan. Nah, di dalam BAPK itu dituangkan segala sesuatu yang disampaikan oleh wajib pajak atas pertanyaan daripada pemeriksa pajak. Nah, kalau ternyata tadi menurut tergugat ada informasi yang ternyata sudah diberikan tapi tidak valid. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah pertanyaan atau informasi itu sudah ditanyakan di dalam BAPK? Kalau tidak ditanyakan di dalam BAPK, lalu tergugat mengatakan bahwa ini tidak valid gitu loh. Tapi tidak dituangkan di dalam BAPK. Nah, bagaimana membuktikannya kalau ternyata permintaan itu atau informasi itu sudah ditanyakan dan sudah diberikan jawabannya oleh penggugat. Nah, dalam beberapa kasus ini menjadi persoalan ya karena tidak dituangkan di dalam BAPK. Kenapa? Karena disampaikannya atau ditanyakannya secara lisan. Kalau pemeriksa yakin bahwa itu sudah diberikan pada saat BAPK yang kedua, maka kalau itu berbeda ya, nah tentunya yang harus dilakukan oleh pemeriksa adalah mengirimkan surat kepada penggugat ya. Suratnya kurang lebih seperti ini ya, bahwa berdasarkan BAPK nomor sekian tanggal sekian saudara menyampaikan informasi misalnya email dan nomor handphone sekian. Namun kami menyampaikan surat mengenai apapun misalnya permintaan data. Namun saudara belum menanggapi. Mohon saudara memberitahukan apabila ada perubahan. Jadi upaya maksimal mengirimkan surat itu relevan dengan BAPK-nya. Persoalannya di dalam banyak kasus
BAPK-nya nggak bunyi, lalu kemudian pemeriksa menyimpulkan bahwa ada perubahan. Ya, nah ini menjadi sedikit tidak relevan dan juga menjadi prematur dalam menyimpulkan. Karena bagaimana tahu valid dan tidak valid kalau kemudian tidak dituangkan di dalam BAPK? Ya, bagaimana tahunya valid dan tidak valid kalau kemudian itu tidak didokumentasikan secara tertulis, tapi hanya kemudian tanya jawab lisan saja. Nah, lagi-lagi ahli harus menjelaskan bahwa hukum acara itu saklek, ya. Sama kalau misalnya penggugat, tergugat, termasuk judex fakti kalau datang ke kantor polisi, kemudian semua dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, nomor handphone, alamat, ya, nama suami, nama istri. Kalau penyidik mau mengingini informasi itu ya harus dituangkan, ya. Ini tidak bisa ditanyakan secara lisan, ya. Jadi segala sesuatunya harus terdokumentasi. Nah, sehingga menjawab pertanyaan dari tergugat, bagaimana atau akibat konsekuensi hukumnya apa? Kalau ternyata sudah ada di dalam BAPK, maka pemeriksa harus mengirimkan surat apabila terjadi perubahan. Tapi kalau tidak ada di dalam BAPK, maka kesimpulan daripada pemeriksa atau tergugat mengatakan bahwa ada perubahan, kemudian informasinya tidak valid atau mungkin wajib pajak tidak kooperatif, ini menjadi tidak relevan dan tidak bisa begitu ya. Makanya tadi ahli membuktikan langkah berikutnya harus bersurat ya, karena itu upaya maksimalnya ya. Tapi kalau memang tidak ada di dalam BAPK, ya bersurat juga menjadi tidak relevan. Kenapa? Karena dari awal tidak ditanyakan ya, sehingga itu menjadi konklusi atau kesimpulan yang bersifat prematur dan asumtif. Demikian tergugat. Baik, ada lagi tergugat? Masih ada yang mulia. Ya. Ini sebenarnya kita tahu bahwa hukum itu harus adil untuk semua pihak. Nah, bagaimana ahli perundang-undangan perpajakan menjamin atau melindungi wajib? Bentar, suaranya terputus, tergugat. Maaf, majelis, apakah sudah jelas majelis? Sudah. Ya, jadi apakah menurut ahli bagaimana perundang-undangan perpajakan ini menjamin atau melindungi pemeriksa ketika wajib pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan? Adakah ketentuan perundang-undangan perpajakan yang mengatur hal tersebut? Demikian. Bentar, memang ada yang menolak pemeriksaan Ibu terkait dengan sengketa ini? Ya, jadi ini terkait dengan yang sudah disampaikan oleh penggugat pada persidangan yang lalu, ketika ditanyakan oleh majelis, tidak perlu menanggapi pemeriksa setelah ini nanti ketemu di pengadilan pajak. Ini mengindikasikan bahwa penggugat mak dilakukan pemeriksaan. Baik, itu ya pertanyaannya tergugat ya. Sebelumnya ahli nanti dijawab setelah azan dulu ya, kita break dulu. Baik, sidang diskors.
Baik, skor dicabut. Silakan ahli. Baik, terima kasih majelis. Terima kasih tergugat pertanyaannya. Pertanyaan tergugat yang ahli pahami adalah apakah hukum harus adil? Konteksnya adalah pemeriksaan, ya. Bagaimana kalau kemudian wajib pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan? Kurang lebih begitu ya, tergugat ya. Nanti kalau ada yang kurang bisa di follow up lagi. Pertama-tama ahli harus menjelaskan bahwa hukum itu ada dan hidup di masyarakat itu lagi-lagi untuk memberikan kepastian, kemaslahatan, dan utamanya keadilan. Ya, itulah esensi hukum. Nah, kalau tidak ada ketiga-tiganya, maka tidak bisa disebut hukum. Meskipun ada yang didahulukan, ya, yaitu justice for all, keadilan, ya. Nah, pertanyaannya tergugat tadi adalah bagaimana kalau kemudian pada saat dilaksanakan pemeriksaan ternyata penggugatnya menolak, ya. Nah, ahli perlu menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak itu lagi-lagi adalah kegiatan yang dilindungi oleh undang-undang. Frase dilindungi adalah sepanjang diamanatkan oleh undang-undang, sepanjang dilaksanakan berdasarkan undang-undang, sepanjang dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, maka kegiatan dan pejabatnya dilindungi oleh undang-undang dan turunannya. Kalau begitu pertanyaannya, bagaimana kalau kegiatannya, kalau perbuatannya, kalau pemeriksaannya itu melenceng dari undang-undang? Apakah kegiatannya itu masih tetap dilindungi? Apakah pejabatnya masih tetap dilindungi? Nah, tentu ini menjadi jawaban yang sangat kontras dari pertanyaan yang berbeda tadi, ya. Jadi ahli ingin mengatakan pemeriksaan pajak itu memberikan perlindungan hukum bagi pemeriksa sepanjang digarisbawahi, sepanjang dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Ketika terjadi pelanggaran, ya, maka kegiatan dan pejabatnya tidak lagi dilindungi oleh undang-undang. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau terjadi pelanggaran, apakah wajib pajak boleh nggak menolak? Jawabannya boleh. Boleh nggak menolak kalau sesuai dengan koridor hukum? Jawabannya tidak boleh. Jadi sudah sangat jelas, kalau memang hukum acaranya sudah benar, maka wajib pajak tidak boleh menolak. Tapi kalau terjadi pelanggaran, wajib pajak itu berhak menolak. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa berhak menolak? Karena hukum juga memberikan perlindungan terhadap perbuatan atau tindakan penyalahgunaan wewenang. Itu sebabnya di dalam negara hukum kita, upaya hukum itu biasa. Artinya apa? Artinya wajib pajak misalnya menempuh upaya hukum kepada pejabat pajak juga boleh melakukan hal yang sama. Atau kalau kata istilah orang awamnya kan gugat-menggugat itu hal yang biasa di dalam negara hukum. Ya, kenapa? Karena itu merupakan mekanisme untuk melindungi hukum. Loh, kenapa demikian? Ya tentunya kalau orang merasa dizolimi, ya cara yang paling benar adalah menempuh upaya hukum. Tidak boleh main hakim sendiri. Ya, contoh, Ari berikan contoh. Misalnya, pada saat dilaksanakan pemeriksaan pajak, ya, tentu yang pertama dilakukan pemeriksa adalah mengirimkan surat panggilan. Pada saat panggilan diterima, lalu wajib pajak hadir. Pada saat hadir pertama kali, yang pasti dilakukan pemeriksa pajak adalah memperlihatkan SP2L dan SP2-nya, berikut tanda pengenalnya. Itu normatif. Dalam beberapa kasus, itu tidak diperlihatkan. Nah, ada beberapa kasus bahkan itu belum ditandatangani oleh kepala kantor, SP2L-nya. Nah, kalau ternyata itu belum ada, nah pertanyaannya adalah, bolehkah wajib pajak menolak? Tentu jawabannya boleh. Kenapa? Karena wajib pajak harus melindungi dirinya berdasarkan hukum. Bagaimana pemeriksa pajak memanggil wajib pajak kalau kewenangannya nggak ada? Tentu wajib pajak dilindungi hukum untuk melindungi dirinya. Ahli berikan contoh lagi. Misalnya, seseorang di pinggir jalan ketika diserang, dia harus membela dirinya dengan melakukan serangan balik. Karena dia diserang, dia harus melindungi dirinya. Ya.
bukan tujuannya untuk menganiaya orang lain, tapi untuk melindungi dirinya. Nah, begitu juga dalam konteks pemeriksaan. Ketika misalnya legal standing itu tidak jelas, contohnya, maka wajib pajak punya hak untuk menolak. Ketika wajib pajak mengetahui ada nih pelanggaran pasal 31 ayat 2, misalnya pelanggaran jangka waktu, pelanggaran SPHP, pelanggaran pembahasan. Nah, pertanyaannya, bisakah wajib pajak menolak? Tentu jawabannya bisa. Tapi kalau misalnya itu sudah dipenuhi secara prosedural, maka tidak bisa dilakukan oleh wajib pajak karena hukum acaranya sudah terpenuhi, sudah bisa dilaksanakan. Jadi kalau pertanyaan tergugat tadi, bagaimana kalau wajib pajak menolak? Kalau pemeriksa pajak sudah menjalankan koridor hukum dengan benar, ya, maka konsekuensinya ada di wajib pajak. Tapi kalau tergugat atau pemeriksa pajak itu nyata-nyata bisa diketahui oleh wajib pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pajak itu dilakukan secara melawan hukum atau melakukan pelanggaran hukum acara pemeriksaan pajak, maka wajib pajak punya hak juga untuk menolak. Ya, meskipun tidak semua wajib pajak itu mengetahui bagaimana cara menolaknya, karena tidak semua wajib pajak itu memiliki pengetahuan yang cukup, apalagi kompetensi dalam hukum acara pemeriksaan pajak. Ya, nah kalau ada wajib pajak yang tidak paham, ya tentu yang bersangkutan menjadi korban. Tapi kalau ada wajib pajak yang paham lalu menolak karena kemudian wajib pajak itu ingin menegakkan hukum acara dengan benar dan dalam rangka melindungi dirinya, maka wajib pajak dibenarkan berdasarkan hukum. Nah, tapi kalau sebaliknya, pemeriksa pajak sudah melaksanakan semua hukum acara dengan baik, tapi tetap tidak dipenuhi oleh wajib pajak, maka ada akibat atau konsekuensi hukumnya. Apa akibatnya? Akibatnya adalah kewenangan daripada tergugat atau pemeriksa pajak untuk menetapkan ya harta yang akan diambil dari wajib pajak itu berdasarkan kewenangan mutlak daripada pemeriksa, bukan berdasarkan pendapat dari wajib pajak. Itu yang disebut dengan secara jabatan. Ya. Nah, secara jabatan itu dimaknai tidak diperlukannya keterangan atau pendapat dari wajib pajak. Jadi itu adalah keputusan sepihak ya daripada pejabat ya. Nah, meskipun secara normatif kita tahu bahwa keputusan pejabat tidak boleh diambil sepihak. Sebelum keputusan pejabat diambil atau diterbitkan harus didengarkan para pihak ya, sama dengan di persidangan juga ya. Baik, Charlie, kayaknya udah terjawab jadi Ya. bisa lanjut ya. Ya. Tergugat masih ada nggak? Satu lagi majelis. Silakan. Satu lagi ya. Silakan. Ini misalnya andai ada sebuah keputusan pembatalan SKP karena pemeriksaan tanpa adanya SPHP atau pembahasan akhir, menurut ahli, bagaimana tindakan selanjutnya yang harus dilakukan tergugat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk menindaklanjuti keputusan tersebut? Baik, jelas ya. Baik, silakan. Ya. Terima kasih tergugat, pertanyaannya sangat baik ya. Pertanyaan tergugat harus ahli jawab dengan menggunakan rumusan norma pasal 31 ayat 1 dan khususnya ayat 2 ya. Di dalam rumusan norma pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP, di situ menyebutkan bahwa pemeriksaan pajak diantaranya adalah pemeriksaan ulang. Ya, sudah sangat jelas di situ. Ya, jadi kalau ternyata ada putusan yang membatalkan SKP karena adanya pelanggaran prosedur, tidak menyampaikan SPHP atau tidak melaksanakan pembahasan akhir, maka tergugat sebenarnya sudah dilindungi oleh undang-undang, ya, meskipun tergugat melakukan kesalahan. Nah, apa bentuk perlindungan hukumnya? Undang-undang sudah memberikan kesempatan sekali lagi kepada tergugat untuk melakukan pemeriksaan ulang, ya. Jadi hak tergugat tidak hilang. Nah, itulah adilnya suatu peraturan, ya. Jadi ketika pemeriksa itu melakukan kesalahan, ya, secara prosedural, tetapi undang-undang memberikan kesempatan, ya, kesempatan sekali lagi untuk melakukan pemeriksaan secara benar berdasarkan hukum acara yang berlaku. Dan itu perintahnya undang-undang. Jadi haknya tergugat tidak hapus, ya. Jadi kalau ada pemahaman yang mengatakan ini kan bisa-bisanya penggugat aja supaya nggak diperiksa lagi. Tidak juga demikian.
Karena undang-undang sudah menegaskan di pasal 31 ayat 2-nya mengenai pemeriksaan ulang. Itu sebabnya tadi ahli katakan jangan dinegasikan atau dikesampingkan pasal 31 ayat 2 karena itu perintah undang-undang, ya. Nah, oleh karena itu meskipun tidak ada sanksi secara jelas di dalam undang-undang KUP tapi sanksinya ada di dalam undang-undang lain, namun batang tubuhnya itu sudah menjelaskan bahwa pemeriksaan ulang itu bisa dilakukan, ya. Kalau memang jangka waktu pemeriksaannya sudah lewat, SKP dibatalkan, atau misalnya SKP dibatalkan karena tanpa pembahasan atau tanpa penyampaian SPHP, tetap bisa dilakukan pemeriksaan ulang. Itulah kekuatan hukum mengikat daripada pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP. Dengan demikian, ahli harus menegaskan bahwa hukum itu memang adil. Jadi bukan berarti kemudian tergugat merasa karena ini misalnya ini bisa-bisanya penggugat saja, tidak juga. Hukum sudah memberikan perlindungan. Jadi para pihak sudah diberikan perlindungan dan kedudukan yang sama. Demikian. Baik, tergugat atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Hakim Anggota. Cukup. Baik, majelis kira sudah cukup ya, karena sudah menjelang 12 juga, pukul 12 juga. Dengan demikian nanti sidang berikutnya untuk yang 7 berkas, pendapat akhir ya, penggugat. Baik, majelis. Tergugat begitu ya. Baik, majelis. Baik, untuk yang satu lagi nanti tergantung tadi dari penggugat ya. Baik, sidang ditunda ke tanggal 26 November 2025 dan sidang hari ini ditutup. Recording stop. Majelis. Terima kasih, majelis. Baik, sidang tunggu sementara di skor pukul 13 ya. Sidang diskors.